yakni Palestina. Palestina hari ini Pak terjajah di negerinya sendiri. Mereka punya Palestina, mereka terjajah, mereka terusir. Coba lihat di peta dunia, udah mau hilang Palestina itu, nggak ada lagi. Gara-gara siapa? Pendatang Yahudi Israel, Zionis, yang datang ke sana. Mereka bikin kuburan-kuburan palsu. Mengapa mereka bikin kuburan palsu? Tujuan Israel membuat kuburan palsu di tanah Palestina untuk Selamat datang di kota kami. Welcome to Banten, kota yang nyaman, kota yang damai. Welcome to Banten, Provinsi Banten terkenal budayanya. Provinsi Banten terkenal seni debusnya. Provinsi Banten terkenal suku Baduynya. Provinsi Banten terkenal wisatanya. Wow, I love Banten. Wow, I love Banten. Palestina hari ini Pak terjajah di negerinya sendiri. Mereka punya Palestina, mereka terjajah, mereka terusir. Coba lihat di peta dunia, udah mau hilang Palestina itu, nggak ada lagi. Gara-gara siapa? Pendatang Yahudi Israel, Zionis, yang datang ke sana. Mereka bikin kuburan-kuburan palsu. Mengapa mereka bikin kuburan palsu? Tujuan Israel membuat kuburan palsu di tanah Palestina untuk mengklaim tanah Palestina milik mereka, warisan dari leluhur mereka. Maka di Indonesia juga ada indikasi ke sana. Ada 3.000 makam palsu yang ditemukan alap-alap Mataram. Ini ada sahabat saya Mas Ari ini, dari alap-alap Mataram, dari budaya Indonesia. Kita bertanya-tanya, coba kasih tanda-tanda yang sangat besar. Ngapa kok di Indonesia ada makam sampai 3.000 palsu, diklaim sebagai makam keramat? Sama dengan pola yang digunakan Israel ketika ingin menguasai Palestina. Hati-hati, kita semua waspada. Hati-hati nggih Pak. Jenengan punya mbah, punya moyang, kuburannya direnovasi, lalu kemudian dijadikan makam keramat, namanya tiba-tiba berubah. Kadang-kadang kita mah senang-senang aja banyak yang ziarah, tapi ingat itu ada perencanaan jangka panjang itu. Di Lampung Tengah sudah ditemukan satu makam palsu yang diklaim leluhur dari kelompok tertentu. Sama seperti Israel menguasai Palestina. Setidak-tidaknya begini, mereka ingin memutarbalikkan sejarah, menyimpangkan sejarah dan membangun klaim Indonesia ternyata warisan leluhur mereka. Sama kayak Palestina itu. Hari ini mereka terjajah. Walaupun kita kemarin geger Pak, 5 orang yang mengatasnamakan kader NU berangkat ke Israel untuk ketemu Presiden Israel. Dan Alhamdulillah orang-orang yang terhubung dengan itu hari ini sudah dapat konfirmasi informasinya diberhentikan oleh PWNU DKI Jakarta. Jadi PBNU mengkonfirmasi mereka datang tidak atas pengetahuan PBNU. Jangankan diperintah Pak, ngasih tahu aja kagak. Dan yang bersangkutan sudah dipecat apapun alasannya. Kata mereka alasannya begini, kami datang ke Israel untuk melakukan dialog lintas iman, ngajak Israel untuk berhenti perang, jangan lagi diserang tuh Palestina. Ya kalaupun tujuannya bagus, caranya nggak bagus, datang ke sana. Betul apa betul? Kalaupun mau begitu ya bukan dia yang datang, tapi presiden. Ini kan kerjaan negara, ya apa ya? Bukan kerjaan kita ngurus perdamaian itu. Diplomasi itu urusan negara, dan Indonesia sudah mengupayakannya. Saya ingin kasih tahu sama Bapak Ibu, sampai detik ini Indonesia masih concern dengan satu hal, bahwasanya kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie,
Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, 7 Presiden Republik Indonesia tidak pernah berubah dalam satu tekad mendukung kemerdekaan Palestina dan berjuang di dunia internasional untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Dan Indonesia gak main-main Pak perjuangan diplomasinya. Belum lagi Indonesia ini bikin rumah sakit di Palestina gratis untuk masyarakat Gaza, untuk masyarakat Palestina, bikin sekolah di Palestina gratis untuk masyarakat di sana. Itu Indonesia. Maka berbanggalah Bapak Ibu menjadi warga negara Indonesia. Bangga kita. Indonesia ini bagaimanapun Pak, kita nggak pernah ngakuin Israel. Di negara kita nggak ada kedutaan besar Israel. Ada orang memuji-muji Erdogan. Tahu Erdogan nggak? Tahu Erdogan nggak Bu? Bukan kelapa muda, bukan. Erdogan presiden Turki. Turki presidennya pro Islam. Coba ingin saya kasih tahu, Turki itu mengakui Israel sebagai negara resmi. Di Ankara Turki, di Istanbul Turki itu ada kedutaan besar Israel. Makanya saya nggak bangga jadi rakyat Turki, enggak. Saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Indonesia sampai hari ini tidak pernah berubah. Kita mendukung Palestina dan tidak pernah mendukung Israel sedikit pun. Nah, ini penting. Jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang rendah diri, nyaci maki negaranya dewek, nyaci maki pemerintah sendiri. Itu juga salah. Cuman saya ini ya sekali-kali ngomong politik internasional ya Pak ya. Karena kita juga prihatin, kasihan saudara-saudara kita di Palestina. Dan terlalu banyak yang dibantai itu Bapak Ibu. Kita semua ikut prihatin, kita semua ikut sedih. Mudah-mudahan yang wafat, yang gugur Allah tetapkan matinya syahid semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Namun kita juga harus bersabar. Cuman saya ini agak keselnya begini Pak. Serangan Israel ke jalur Gaza bertubi-tubi. Dari bulan Oktober sampai hari ini nggak berhenti. Itu kan adalah respon terhadap serangan Hamas tanggal 7 Oktober di hari raya umat Yahudi Israel melalui jalur udara, darat dan laut pakai para layang yang menewaskan 1.000 lebih rakyat Israel dan menangkap 3 jenderal waktu itu. Nah, gara-gara serangan Hamas itulah Israel punya alasan untuk menghancurkan Palestina hingga detik ini. Dan selalu begini, saya patut diduga ada apa dengan Hamas. Karena semua serangan Israel yang terjadi dari dulu sampai sekarang itu judulnya counter attack. Nah, suka nonton bola nggak sih Pak? Counter attack. Nih dengerin yang suka nonton bola, bola aja ditonton. Counter attack adalah bentuk serangan balikan, respon balasan terhadap serangan Hamas, bukan Palestina. Saya ingin kita membedakan, bangsa Indonesia bedakan mana Palestina, mana Hamas. Beda. Hamas itu organisasi tidak resmi Bapak Ibu. Hamas itu seperti partai politik Pak. Dia bukan pemerintah. Hamas itu bukan pemerintah. Tapi begini, mengapa selalu begitu? Nah, saya ini menduga Bapak Ibu, jangan-jangan Hamas ini adalah alat legitimasi Israel agar Israel selalu punya alasan untuk menyerang Palestina. Buktinya apa? 7 Oktober mereka menyerang Israel, akibatnya sampai sekarang 7 November Presiden Mahmud Abbas, ya pemerintah Palestina yang paling berdaulat siapa? Ya Presiden Mahmud Abbas. Kalau di kita Jokowinya kita itu Pak, ntar lagi ganti Pak Prabowo kita ini. Mahmud Abbas itu, Presiden Mahmud Abbas ditembaki oleh kelompok militer putra Abu Jandal, bukan Abu Janda ya Pak, ingat Abu Jandal bukan Abu Janda. Kelompok militer Abu Jandal ditembakin, Presiden Mahmud Abbas selamat, pengawalnya tewas. Pas pampresnya lah kalau kita itu tewas. Siapa Abu Jandal? Kelompok bagian Hamas itu sendiri. Artinya Hamas ini nggak pernah mau akur dengan bangsa Palestina, dengan pemerintah Palestina. Borok-borok mau mengalahkan Israel, Hamasnya aja ngeyel.
Ini penting yang untuk kita pendidikan. Awas tuh, siapa yang dukung Hamas, tak lihat raihnya kayak apa itu. Hamas ini kan kelompok Ikhwanul Muslimin, bentukan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sudah ditetapkan sebagai kelompok organisasi teroris di Mesir sana. Tak ulang, Ikhwanul Muslimin sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris di Mesir. Sudah ditetapkan. Inilah yang bentuk Hamas, ngeyel, nggak mau nurut sama pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? Penderitaan yang berkepanjangan. Maksud saya begini, ayo kita semua mawas diri. Hamas taubatlah, nurut sama pemerintah yang sah. Kalau saya ingin ambil perumpamaan, Hamas itu kayak apa Pak? Kayak OPM, organisasi separatis, selalu ngeyel sama pemerintah. Tapi dampak apa yang mereka kerjakan, rakyat Palestina yang menanggung akibatnya hari ini. Walaupun kita juga harus sabar Bapak Ibu. Mengapa saya katakan harus sabar? Karena Israel memang tidak akan terkalahkan. Terima nggak terima sampean sama saya. Orang Islam harus iman ini Pak. Kalau dia nolak nggak iman berarti Israel memang nggak mungkin kalah. Mau sehebat apa kita? Makanya Israel itu negaranya kecil seujung kuku di peta dunia itu Pak. Ibarat kata kalau semua orang Arab itu meludah ke Israel, tenggelam jadi lautan ludah. Tapi mengapa Arab Saudi, Suriah, Irak, Iran, kemudian Turki, Mesir, Oman, Yordan, semua negara-negara resmi yang ngepung Israel, tidak ada yang menyerang secara resmi dan bertubi-tubi, nggak ada. Karena ngapa? Jawabannya sederhana. Karena negara-negara itu 21 negara Arab, walaupun ngeroyok Israel, Israel tidak mungkin kalah. Secara teknologi Israel itu punya Amerika dan punya Eropa Pak. Ada NATO, ada Amerika. Tapi memang Bapak Ibu, itu sudah garis sejarah yang ditakdirkan. Karena mereka memang nggak mungkin kalah. Nah kita kan sebel Pak, kesel. Lalu kapan Israel kalah? Sabar, nunggu Nabi Isa turun di Menara Putih Damaskus. Kekalahan Yahudi akan ditandai dengan kalahnya Dajjal laknatullah alaih. Setelah Dajjal dibunuh, semua etnis Yahudi akan dihabisi. Baca hadisnya Pak. Orang Yahudi nyumput di balik batu, batu ngomong innal yahud waroi. Ada Yahudi di belakangku. Beleh aja, batu bisa ngomong. Kalau kita hidup di zaman itu nanti kita tahu Pak. Mereka sembunyi di balik pohon. Pohon mengatakan ada Yahudi di belakangku. Bunuh dia. Semua bicara. Cuman satu pohon yang tidak ngomong. Pohon korkon. Itulah mengapa di Israel dibudidayakan pohon korkon. Tahu tuh Yahudi itu Pak. Tahu kalau mereka itu akan diperangi nantinya dan hanya pohon itu yang menolong mereka. Tapi yo sabar. Itu nanti nunggu Nabi Isa membunuh Dajjal. Nabi Isa nanti akan menjadi pemimpin umat dunia internasional 40 tahun lamanya. 40 tahun. Lalu dia menikah. Saya doakan betul istrinya orang Blora lingkungan sini. Tiba-tiba ada pasukan pas pampres. Siapa yang datang? Oh Nabi Isa. Lo kok datang ke sini? Itu mertuanya di Blora. Ngayal-ngayal kita ini Pak. Saya ngajak kita mikir begini. Satu sisi kita harus sabar menghadapi fitnah kejahatan Israel Yahudi ini. Kita harus sabar karena kondisinya memang begitu. Tapi juga harus cerdas. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dipanas-panasin orang. Jadi balik lagi. Yang selanjutnya tumma fitnatu sarra. Lalu muncullah fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah di zaman kemerdekaan. Saat umatku sedang menikmati alam kemerdekaan, setelah mereka sukses mengusir penjajah, maka muncul fitnah sarra. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Hati-hati
sabda Kanjeng Nabi. Fitnah sarro itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku anak cucuku. Halo, halo. Ada nggak zaman sekarang orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Ini kalau bukan sabda Kanjeng Nabi nggak saya sebut, enggak. Ini karena sabda Kanjeng Nabi ini. Fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Bahkan jelas betul kalimatnya Pak, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku ahlul baitku, walaysa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Tuh, makanya kalau orang sudah ngaku-ngaku, apalagi ngomong begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah, alamat palsu itu. Karena cucu Nabi nggak mungkin begini, nggak mungkin, nggak pas. Masa cucu Nabi nggak kayak akhlak Nabi? Kalau ada yang mengatakan begitu, katakan dia palsu. Kecuali dia ngomong begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam, itu baru cocok saya Pak, karena kita ini keturunan Nabi Adam semua. Tapi kalau dia nyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedemikian rupa. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan anak keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena semata-mata yang pantas ngaku wali-waliku, keluargaku, kata Nabi, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada yang ngaku keturunan Nabi malah flexing. Tahu flexing nggak Bu? Ngaku keturunan Nabi malah pamer gawenya, pamer rumah mewah, pamer mobil mahal, pamer kalau dia kaya. Apa kata dia? Biar yang benci saya tambah kepanasan. Dia pikir dengan pamer kemewahan itu orang yang benci sama dia makin kepanasan. Bukan begitu. Karena dia sedang ngaku cucu Nabi. Sakit semua hati umat Nabi ini. Kok ada cucu Nabi kayak gitu kelakuannya? Ya pamer aja kan udah nggak bagus ya Pak ya. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, menyakitkan. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang sedang lapar. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang lagi sakit. Bahkan jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya Pak ya. Karena itu menyakitkan Bapak Ibu. Kata Imam Ali, memamerkan perutmu kenyang di dekat orang lapar itu maksiat. Ini Imam Ali, ahlul bait Nabi Pak. Ahlul bait Nabi mengatakan memamerkan kekayaan di tengah orang miskin itu adalah kemaksiatan. Memamerkan kesehatan, wih enak banget makan sop kambing, sate kambing dekat orang yang sedang stroke Pak. Itu menyakitkan dan itu termasuk maksiat. Enggak boleh itu, enggak boleh. Apatah lagi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Ahlul bait Nabi tidak akan flexing, tidak akan memamerkan kemewahan, tapi justru ahlul bait Nabi pasti peduli dengan umat. Nah makanya malam ini kita ambil dari sebuah kisah. Kisahnya begini. Suatu hari Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, putune Kanjeng Nabi Pak. Kita sering baca riwayat kan, Nabi lagi sholat, leher Nabi dijadiin kuda-kudaan. Makanya Nabi sujudnya lama nganti kesuwen. Makmum nanya, ya Rasul tadi ngapa kok sujudnya kesuwen? Kata Nabi, si Hasan sama si Husain dudukin leher saya dijadiin kuda-kudaan. Nabi lama membiarkannya karena ngapa? Takut nanti dipaksa berdiri jatuh si cucung. Sayang sama cucung Bapak Ibu. Itu pendidikan dari Nabi, contoh dari Nabi. Nah Hasan Husain ini sakit. Makin hari kok sakitnya tambah parah. Maka Ali ngomong sama Fatimah, Dek, kalau bahasa kitanya, kita nadar sajalah biar Hasan Husain cepat sembuh. Nah itulah mengapa secara hukum fikih nadar itu hukumnya mubah. Tapi ingat, membayar nadar itu wajib.
Jangan sampai kita ini nazar gampang, Pak, tapi bayarnya lupa. Ya Allah, kalau anak saya diangkat menjadi pegawai P3K, nazar beleh sapi. Udah diangkat, dapat SK, lupa. 10 tahun kemudian baru ingat. Itu pun karena sudah sakit kanker. Berobatlah sama Pak Yai, namanya Pak Suparman. Baru saya ingatkan, ibu punya nazar nggak? Oh iya, 10 tahun yang lalu nazar kalau anak terima P3K nyembelih sapi. Kadang-kadang kita ini harus ditegur dulu baru bayar nazar. Itu nggak boleh, Bapak Ibu. Nazar harus disegerakan. Sama kayak utang. Ngutang itu mubah, ngutangi hukumnya sunnah. Makanya bapak-bapak yang banyak duit, kalau ada yang ngutang kasih, karena ngutangin itu hukumnya sunnah. Membayar utang hukumnya wajib. Jangan kebalik. Orang zaman sekarang ngutang wajib, bayarnya haram. Orang sana banyak, kalau di sini jangan-jangan pusatnya ketimbang ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Balik lagi nazar, kata Fatimah, Bang, nadarnya apa kira-kira? Kita puasa 3 hari. Karena mau nadar pakai nyembelih kambing, Imam Ali orang miskin, Pak. Mau nadar pakai sedekah, lagi nggak ada yang disedekahkan, udah puasa 3 hari. Maka malam sahur, pas sahur, kata Fatimah, nggak ada yang dimakan. Nggak apa-apa, sahurnya pakai minum. Besok saya akan kerja, cari pekerjaan untuk persiapan berbuka. Kerjalah Imam Ali mintal wol, kerja sama orang Yahudi. Nah, itulah mengapa Bapak Ibu, kita ini dalam hukum bermasyarakat, kita boleh bergaul dengan beda agama. Punya tetangga non muslim, bagus, boleh. Kita kerja sama orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu Buddha, boleh. Kita jadi bos, karyawan kita orang Hindu, Buddha, atau apapun namanya, orang Kristen, boleh, nggak apa-apa. Itu hukum muamalah namanya. Bertetangga, berhubungan baik, saling mensedekahi. Tetangga saya orang Kristen banyak, Pak. Depan rumah saya orang Kristen. Kalau saya lagi bagi sedekah, bagi sembako, tak kasih, seneng bener dia. Kita bertetangga yang baik, nggak jadi masalah. Imam Ali kerja sama orang Yahudi, dapatlah upah. Kata Imam Ali pulang ke rumah, cukup 3 hari, kita bisa sahur, kita bisa berbuka. Namanya orang dulu, Pak, duit nggak bisa dimakan, dinar dan dirham nggak bisa dimakan. Maka dibelikan gandum, tepung, dibikinlah roti. Ini nanti untuk persiapan berbuka. Begitu mau maghrib, tok tok tok. Begitu dibuka pintu, ada orang miskin, jalan tertatih-tatih, sudah 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa. Oleh Imam Ali dikasih semua roti itu. Nggak berbuka kecuali cuman minum air. Puasa hari kedua juga begitu. Mau maghrib, Bapak Ibu, udah bikin roti nih, Pak. Mau maghrib, tok tok tok, ada anak yatim telanjang yang kelaparan. Oleh Imam Ali dikasih semua persediaan untuk berbuka. Nyisa cuman buat makan Hasan Husain saja karena baru sembuh dari sakit. Begitu hari ketiga, kata Imam Ali, mudah-mudahan hari ini kita bisa makan. Mau maghrib, tok tok tok, ada orang baru keluar dari penjara, mau pulang nggak ada ongkos dan lapar juga. Oleh Imam Ali dikasih semua. 3 hari 3 malam puasa, berbuka cuman dengan air, sahur pun cuman dengan air. Maka saking laparnya, kata Imam Ali, yuk kita ke kakeknya Hasan Husain, siapa tahu ada yang dimakan. Jalan tertatih-tatih Fatimah sama Ali sampai ke kediaman Nabi. Loh, ngapa, kata Nabi? Diceritakanlah kejadian 3 hari itu. Nangis Nabi. Lalu turunlah firman Allah, surah Al-Insan ayat ke-8. Catat ya, Pak, ingat ya, Bu. Surah Al-Insan ayat yang ke-8.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai, karena itulah adanya miskinan, untuk ngasih makan orang miskin yang kelaparan itu, wa yatiman, untuk memberi anak yatim yang telanjang dan kelaparan itu, wa asira, dan untuk orang yang baru saja keluar dari tahanan. Al-Quran langsung yang merespon, itulah ahlul bait Nabi. Enggak pernah flexing pamer kemewahan, apalagi dawir. Ngerti dawir, Pak? Dawir ini keliling-keliling minta duit ke umat Nabi. Gua cucung Nabi, minta duit sekian, kalau enggak lu kasih, lu kualat. Kadang-kadang ngutang duit sama kita, ngutang duit, begitu kita tagih jawabnya apa? Nanti utangnya kakek aneh yang bayar di akhirat. Enak aja cangkemnya ngomong, kakek aneh yang bayar. Ahlul bait Nabi kalau berhutang langsung bayar, Bapak Ibu, kalau sudah mampu bayar, nadar langsung bayar. Enggak pernah kemudian menjadikan kata cucung Nabi sebagai privilege, enggak pernah. Ini kan zaman privilege, Pak. Jangan sementang anak presiden, geh. Jangan sementang jadi anak gubernur, geh. Jangan sementang jadi anak wali kota, geh. Jangan sementang jadi anak kiai, geh. Jangan sementang ngaku cucung Nabi, geh. Ini masalah, Bapak Ibu. Jadi saya ingin sampaikan dikit lagi ya, Pak. Dikit lagi, tanggung 5 menit lagi, nggih. Saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu. Ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan bukti. Loh, kok haram? Dosanya gede banget. Ngaku-ngaku cucung Nabiullah Muhammad SAW itu, Bapak Ibu, itu dosanya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Makanya jenengan ini sebagai umat Nabi, kalau diomongin orang, ngapa ngurus-ngurusin nasab orang? Jawab, Pak, kami umat Nabi, maka kami wajib mempertanyakan kalau ada yang ngaku cucu Nabi, karena haram hukum asalnya kalau nggak punya bukti. Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami begini, ulama besar kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah niscaya bagi setiap orang itu cemburu dengan nasab mulia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dhabatuhu hatta la yantasibu ilaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ahadun illa bihaqqin. Hendaklah dia meneliti kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti sampai tidak ada seorang pun lagi yang berani ngaku cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti. Mengapa dosanya gede ngaku-ngaku cucu Nabi, Pak? Saya tampilkan 2 hadis. Dosa pertama, telah berbohong mengatasnamakan Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berbohong secara sengaja, yang kebohongan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, kafir dia. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Dosa pertama. Dosa yang kedua, Bapak Ibu, telah merendahkan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya manidda'a qauman laisa lahu fihi nasabun fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia anaknya dari kaum tertentu, padahal dia bukan, laisa lahu fihi nasabun, padahal dia bukan bagian dari nasab itu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggal yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Jadi enggak boleh. Umpami saya, Pak, ngaku Suparman Soekarno Putra, umpami nih, Pak, itu dosa saya. Karena bapak saya bukan Soekarno, Abdul Karim itu nama bapak saya, bukan Soekarno. Kalau saya ngaku-ngaku sekarang tapi enak, Pak, paling dijitak sama Megawati saya. Apa lo man ngaku-ngaku kan gitu ya.
Cuman akan jadi soal Pak ketika orang mengakunya 5 abad kemudian. Makanya kalian jenengan nonton di YouTube di mana-mana ada geger masalah nasab ini, percayalah apa yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah benar. Berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, sama sekali yang ngaku-ngaku putrinya Kanjeng Nabi di Indonesia ini ternyata mereka terkonfirmasi bukan cucu Nabi. Berdasarkan ilmiah ini, apalagi dikunci dengan tes DNA. Hasil tes DNA, mereka semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu haplogrupnya G, bukan J1. Kalau G, mereka adalah suku Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi, Yahudi Hadari yang hijrah ke Yaman dan masuk Islam ketika Islam itu datang. Artinya memang secara ilmiah bukan lagi cucu Nabi. Jadi kalau ada sekali lagi yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, kita ingatkan dia mana buktinya, karena kalau tidak dosanya sangat besar sekali. Terakhir, adapun beliau-beliau yang ada sekarang ini, saya menganggapnya mereka korban, Pak. Mengapa mereka semua ngaku cucu Nabi? Mereka sebetulnya nggak sepenuhnya salah. Mereka itu korban nenek moyang mereka yang telah mencangkokkan nasab mereka. Berdasarkan penelitian, orang yang paling berdosa menyambungkan nasab mereka kepada Nabi adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dialah orang pertama yang mencangkokkan nasab Ba'alwi kepada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya menganggap anak keturunannya hanya tertipu saja, korban dari penipuan orang-orang di zaman dahulu kala. Baik.